Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seberapa kenal sih kita sama diri sendiri? Apakah kita tahu letak kekurangan kita, kelebihan kita, atau masih juga kita tidak mengetahuinya? Mengenal diri itu penting untuk memaksimalkan potensi kita. Mungkin pada beberapa orang tidak mudah untuk mengenali potensi diri. Nah, gimana sebenarnya cara untuk mengenali diri dan memaksimalkan potensi? Siapkah kita ketika suatu hari kita ditanya atau diminta untuk menyebutkan kelebihan dan kekurangan kita? 3 saja masing-masing. Namun, apa yang terjadi? Ternyata yang terlintas dalam pikiran kita adalah 9 kekurangan dan hanya 1 kelebihan yang kita temukan. Artinya apa? Artinya konsep diri kita masih negatif. Dan jika ini dibiarkan, itu akan mempengaruhi mental health kita, akan memblok aksi-aksi positif yang bisa kita lakukan. Dampaknya, kita akan kehilangan banyak sekali kesempatan-kesempatan baik yang menanti kita. Kenapa demikian? Karena kita menganggap diri kita tidak mampu, tidak worth it untuk hal tersebut. Rugi dong kita kehilangan banyak kesempatan-kesempatan yang seharusnya bisa menjadikan kita berkembang. Nah, gimana caranya agar kita punya konsep diri yang positif, yang realistis? Itulah yang akan kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Jadi, simak sampai habis ya. Meski mungkin teman-teman di sini sudah kenal, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Riris dari Puskesmas Cilodong, Kota Depok. Profesi saya adalah apoteker yang amat memerlukan konsep diri yang positif sehingga dapat memberikan vibes positif kepada pasien-pasien saya dalam masa pengobatan atau dalam kesempatan saya mempromosikan kesehatan di setiap kesempatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang konsep diri agar teman-teman di sini dapat membangun konsep diri yang positif dalam bekerja dan tidak setengah-setengah. Jadi teman-teman, konsep diri atau self-concept adalah persepsi dan keyakinan terhadap diri sendiri yang konsisten serta terorganisir. Self-concept mempengaruhi cara kita memandang dunia. Ketika self-concept kita positif, maka kita bakal memandang diri kita baik dan kita memandang dunia sebagai tempat yang aman. Namun sebaliknya, bila self-concept kita negatif, maka kita akan memandang diri kita buruk, banyak kekurangan, dan dunia akan terasa sebagai ancaman. Ada 3 komponen dari konsep diri atau self-concept, yaitu yang pertama self-image, self-esteem, dan ideal self. Mari kita jabarkan satu persatu ya. Self-image atau gampangnya kita sebut saja persepsi kita terhadap diri sendiri, yaitu bagaimana cara kita memandang diri sendiri yang terkadang tidak sesuai kenyataan. Contohnya, penderita anoreksia nervosa atau yang suka memuntahkan makanan itu, mereka memandang diri mereka sebagai orang yang obesitas. Padahal pada kenyataannya justru berat badan mereka sudah di bawah rata-rata. Itu. Terus untuk yang kedua self-esteem. Self-esteem ini adalah membandingkan diri kita dengan orang yang lebih dari kita dalam cara pandang yang negatif. Misal, kita menganggap orang lain mengabaikan diri kita, maka secara otomatis self-esteem kita akan menurun. Namun, self-esteem ini tidak bersifat global. Misalnya self-esteem kita tinggi karena IPK saya cum laude misalnya. Namun di bagian lain self-esteem saya menurun karena saya memandang diri saya sebagai jomblo karena sering ditolak atau sampai saat ini belum ada yang mau melamar saya untuk menikah misalnya. Nah, kemudian yang ketiga, ideal self. Bagaimana harapan kita terhadap diri kita sendiri, mencakup hal-hal ideal yang kita harapkan ada pada diri kita. Misal, kita ingin diri kita mudah bergaul, kita ingin diri kita mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Nah, di antara ketiga tersebut hubungannya apa? Jadi, kesenjangan antara self-image dengan ideal self itu akan mempengaruhi self-esteem kita.
yang disebut dengan congruence atau incongruence. Bila self-image dan ideal self kita sudah relatif sejalan, maka self-esteem kita pun akan meningkat. Itu yang disebut dengan congruence. Namun, bila kesenjangan tersebut semakin jauh, maka amat mempengaruhi self-esteem kita. Baik akan menjadikan kita sombong atau justru menjadikan kita tidak percaya diri. Itu yang disebut dengan incongruence. Dan hal ini dapat menyebabkan seseorang itu menjadi halu. Misal, karena saya merasa cerdas sehingga saat ditolak PTN atau tidak lolos beasiswa ke luar negeri, saya akan tetap merasa sudah mendapatkannya. Jadi saya berhalusinasi bahwa saya lulus PTN atau saya mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Makanya hal tersebut akan amat mempengaruhi aktualisasi diri. Bagaimana solusinya untuk bisa tetap memiliki konsep diri yang positif? Solusi nomor 1 adalah kita harus lebih objektif, realistis, dan berimbang dalam menilai diri. Bagaimana caranya? Itu kita bisa mengikuti tes kepribadian langsung ke psikolog atau via tes psikologi online. Yang kedua, berhenti membandingkan dan mulai beraksi. Misal, kita sedang asik scroll sosmed, terus kemudian kita menemukan seseorang, ya Allah cantik sekali ya orang ini, kemudian potensinya banyak sekali, orangnya baik, terkenal gitu, seolah-olah dia tidak memiliki kekurangan. Lantas langsung kita membandingkannya dengan diri kita. Daripada kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kenapa kita tidak langsung aja action? Kita berikan komen, hai kamu baik sekali, hai kamu cantik sekali, hai potensi kamu banyak sekali. Nah, lantas kemudian untuk apa kita memberikan komen itu? Perlunya kita action gitu. Yang pertama adalah untuk menghindari pikiran kita berpikiran negatif gitu. Yang kedua, ya dengan balasan tadi kita dapat mempertimbangkan kembali penilaian kita terhadap orang tersebut. Misal, ketika orang tersebut membalas komen kita secara positif, maka positif vibes yang akan kita rasakan dan kita akan harapannya kita tertular memiliki vibes positif juga gitu. Pola pikirnya menjadi positif juga kita. Tapi ketika komennya negatif, artinya ya kita masih memiliki kelebihan dari dia gitu. Nah, dia komennya negatif. Nah, kita masih bisa berpikir positif. Artinya tidak sesempurna itu ternyata dia. Lalu solusi nomor 3 adalah mencintai diri sendiri apa adanya. Jadi ada batasan yang perlu dihormati antara memaklumi diri sendiri dengan mengalah pada keadaan. Akan ada stres dan akan ada rasa malas, akan ada rasa bingung, lelah. Yang penting embrace yourself. Apakah perasaan gak enak, cemas, stres membuat kamu menjadi orang yang lebih baik atau tidak? Jika perasaan tidak enak, cemas, stres membuat kita menjadi lebih baik, ya artinya kita akan mengalami peningkatan jika kita bisa menjalaninya. Namun jika kita tidak, hal tersebut membuat kita menjadi tidak lebih baik dari yang sekarang, ya manusia tidak sempurna. Coba untuk mengakui ketidaksempurnaan dan terus berusaha untuk mengembangkan diri. Success is in your nature, don't resist it. So teman-teman, kurang lebih itu materi yang dapat saya berikan. Sekarang mari kita coba tuliskan 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari teman-teman sekalian. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bisa menuliskan 2 kelebihan dan 2 kekurangan, serta ada yang berani untuk mewakili mempresentasikannya ya. Nah, sekarang mari kita buat SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari diri kita gitu, sehingga kita tahu potensi diri kita itu apa aja gitu. Jadi kekuatan itu adalah apa saja sih kemampuan, keterampilan, atau karakter positif yang kita miliki. Terus kemudian kelemahan itu kita bisa menggambarkan apa saja
area dalam dirimu yang masih perlu ditingkatkan gitu. Bagian-bagian apa yang potensi apa yang masih harus kita tingkatkan. Terus kemudian peluang, kesempatan apa yang tersedia di sekitar kita yang dapat kita manfaatkan untuk pengembangan diri. Terus kemudian ancaman hal-hal apa saja yang berpotensi menghambat atau mengganggu perkembangan diri kita. Ya, silahkan teman-teman dibuat SWOT dirinya, nanti silahkan ditulis di kertas yang tersedia, kemudian kita akan pilih untuk ada beberapa orang, ya cukup satu orang lah yang mempresentasikan SWOT-nya. Oke teman-teman, terima kasih atas penulisan dan presentasi SWOT-nya ya. Jadi manfaat identifikasi ini, katakanlah SWOT ini kita mengidentifikasi diri kita gitu, baik secara personal ataupun dalam karier. Ya, yaitu peningkatan kesadaran profesional, membantu kita memahami kekuatan dan kelemahan diri untuk menentukan jalur karir yang paling sesuai. Kemudian pengambilan keputusan strategis juga dapat memfasilitasi pemilihan peluang kerja dan pengembangan keterampilan yang selaras dengan nilai-nilai pribadi. Kemudian yang ketiga, optimasi kinerja kerja yang dapat mendorong produktivitas melalui penempatan peran yang memaksimalkan potensi dan minat intrinsik karyawan. Pada intinya adalah kita dapat memahami esensi diri, mengembangkan kepercayaan diri, serta dapat merumuskan visi hidup, mempersiapkan arah strategis dalam pengembangan diri berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap identitas dan aspirasi di masa depan. 3 solusi dari materi saya yang terakhir itu diharapkan dapat memberikan atau menjadi modal identifikasi kelebihan dan area perkembangan diri kita, yaitu saya refresh sedikit ya. Penilaian mandiri secara objektif itu kita melakukan refleksi rutin terhadap pencapaian pribadi dan tantangan yang dihadapi untuk mengenali pola kekuatan serta kelemahan kita. Kemudian yang kedua, penggunaan alat assessment psikometrik, yaitu memanfaatkan tes-tes kepribadian minat bakat yang terstandarisasi untuk mendapatkan data akurat mengenai potensi yang dominan, atau tes psikologi gampangnya. Kemudian umpan balik konstruktif eksternal, yaitu mengumpulkan perspektif dari rekan kerja, mentor, atau atasan guna mengidentifikasi titik buta dalam kompetensi profesional kita. Terus kemudian rencana tindak lanjut dan implementasi dari kegiatan ini diharapkan kita dapat menetapkan tujuan SMART, yaitu menyusun target yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki tenggat waktu yang jelas untuk pengembangan diri. Yang kedua, ada pemantauan progres secara berkala, yaitu melakukan evaluasi rutin terhadap pencapaian kompetensi dan efektivitas strategi yang telah ditetapkan dalam aktivitas harian kita. Ya, yang tadi sudah kita lakukan ya, membuat SWOT, terus kemudian kita juga membuat nanti kita akan membuat rencana tindak lanjut dalam 30 hari ke depan untuk pengembangan diri kita ya. Kemudian adaptasi strategi pengembangan, menyesuaikan rencana tindakan berdasarkan umpan balik dan perubahan kondisi lingkungan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Ya teman-teman, demikian presentasi dari saya. Semoga dapat membantu teman-teman dalam mengembangkan diri dan mengenal potensi diri, menjadikan konsep diri yang positif, realistis. Ya, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.